Selamat siang para pemirsa investor yang budiman. Jumpa lagi saya Budi Setianto, kreator dari Easy Stock, yaitu aplikasi penilai nilai wajar saham yang bisa diakses secara free melalui mobile phone Android Anda. Ya, pada kesempatan siang ini saya akan membahas saham-saham yang sudah merilis laporan keuangan 31 Desember 2020 atau laporan keuangan tahunan kuartal keempat per 31 Desember 2020. Dan seperti Anda ketahui bahwa setiap perusahaan yang listed di bursa efek dimanapun seluruh dunia diwajibkan untuk merilis keterbukaan laporan keuangan yang diaudit. Umumnya yang diaudit itu adalah pada akhir tahun, sedangkan di laporan-laporan sebelum akhir tahun, yaitu laporan kuartal 1, 2, 3 tidak diwajibkan diaudit, dan kuartal ke-1 itu berakhir 31 Maret, kuartal kedua itu 30 Juni, kuartal ketiga 30 September setiap tahunnya. Jadi saham-saham yang kita pilih pada kesempatan hari ini adalah saham-saham yang terkait sama bisnis atau industri healthcare. Yang baru kami terima laporan keuangan adalah saham berkode daya, IRRA, SIDO, dan UNVR. Nah, kami akan menganalisa bersama-sama dengan Anda potensi capital gain dari pergerakan harga untuk hari-hari ke depan dibandingkan dengan nilai intrinsic value. Nah, Easy Stock itu adalah aplikasi free of charge yang berorientasi kepada nilai wajar saham, dan ini bisa diakses melalui aplikasi Android. Anda tinggal buka Google Play, Anda ketik Easy Stock, dan akan keluar logo lingkaran merah dan hijau. Anda klik Easy Stock, dan Anda harus download, dan ada beberapa keterangan di sini. Video ini ada video tutorial. Video tutorial ini bisa Anda klik di sini, dan ini Anda bisa dengar. Bingung dan mengalami kerugian pada saat investasi saham serta sulit menentukan strategi. Fakta yang beredar membuktikan bahwa investor sering terjebak dalam isu yang dibuat oleh para bandar. Faktanya ada begitu banyak tools berdasarkan analisa teknikal tanpa memperhitungkan sisi fundamental laporan keuangan perusahaan tersebut. Lalu apa solusinya? Oke, itu adalah sebagian besar daripada tutorial. Anda bisa dengarkan sendiri. Yang kita tarik kesimpulan dari tutorial itu ada peran dari investor bandar, dan ada peran daripada berita-berita yang beredar yang menyebabkan investor bisa terjebak ke dalam suatu permainan yang tidak bisa dikendalikan, dan tentu pengendalinya itu adalah para bandar, dan itu adalah solusi-solusi apa yang bisa diberikan, yaitu ada di Easy Stock. Nilai wajar ini adalah suatu hal yang penting bisa dipahami. Saham itu ibarat barang dagangan. Kalau Anda menganalogikan seperti barang otomotif, misalnya mobil, Anda juga tahu bahwa mobil Toyota Avanza keluaran Astra tahun 2020 terakhir itu mungkin dirilisnya 30 Desember.
dan bisa saja atau sebelumnya, dan itu ada price list-nya. Price list-nya berapa? Mungkin price list-nya 250 juta, dan itu sudah fix ya, tidak pernah bisa berubah. Karena itu harga perdana. Nah, harga pasar primer. Kalau di saham itu yang disebut harga IPO. Nah, sama seperti otomotif tadi, harga mobil keluaran Astra itu pun sudah memperhitungkan segala sesuatunya, termasuk keuntungan yang mereka peroleh, komisi yang mereka berikan kepada dealer, dan biaya-biaya yang timbul lain. Itu sudah diperhitungkan, jadi mereka sudah mematok tingkat keuntungan sekian. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang mau listed itu eh, harus ditangani oleh underwriter, yaitu pihak yang mempunyai lisensi dari otoritas, yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan mereka mempunyai hak untuk membawa suatu perusahaan ke bursa saham. Nah, nilai wajar itu kalau di otomotif lebih terkait kepada pasar sekunder atau pasar mobil bekas. Andaikan Anda mencari atau membutuhkan mobil Avanza, katakan budget Anda adalah 100 juta dan Anda ingin mobil Avanza, mungkin yang cocok katakan mobil Avanza 2014 yang range harganya Anda bisa lihat di dealer atau di googling, itu harganya katakan 100 sampai 115 atau 120 gitu. Nah, Anda tentunya apabila Anda ketemu barang yang Anda cari sesuai dengan budget Anda dan ditawarkan dengan harga katakan di 115, tentunya Anda tidak akan langsung membayar atau melunasi, tapi Anda pasti akan melihat atau mengecek kondisi fisiknya. Pertama, Anda lihat bodi, eksteriornya, catnya seperti apa, pernah tabrakan atau tidak. Kedua, Anda melihat mileage-nya, perawatannya, riwayat perawatan. Anda melihat interiornya bagaimana, sudah masih terawat atau masih terawat atau masih orisinil, atau bahkan sudah banyak yang rusak gitu. Kemudian Anda cek yang tentunya adalah kaki-kaki dan mesin mobil itu sendiri. Yang terakhir pasti Anda minta test drive. Di test drive Anda merasakan apakah masih nyaman atau tidak. Buangan mufflernya seperti apa. Kalau Anda yang ahli, Anda bisa mencium baunya. Setelah Anda mengetahui, mengecek parameter-parameter itu, barulah Anda melakukan penawaran. Nah, penawaran itu bid. Bid Anda mungkin 100 juta. Anggaran Anda 110 dengan harapan 10 itu untuk melakukan perawatan yang tidak terduga. Begitu juga di saham. Cuma di saham itu standar harganya itu tidak seperti di mobil bekas. Mobil bekas misalnya Avanza, Xenia, Innova, atau Mercedes sekalipun, kecuali yang collector's item ya, mobil build up itu beda-beda harganya, bisa way to up lah gitu, terlalu tinggi. Tapi buat para kolektor itu harga itu mungkin beda cara pandangnya antara pembeli biasa dengan collector's item. Nah, di sini juga saham-saham pun juga ada standarnya enggak? Kalau Anda tidak tahu nilai wajarnya, berarti Anda tidak tahu standarnya seperti apa. Nah, nilai wajar ini bisa Anda peroleh di Easy Stock secara free of charge. Anda bisa klik dan download, Anda open, dan di situ terlihat ada 4 bendera. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Dan untuk periode pre-launching ini hanya Indonesia, dan Anda bisa mengakses nilai wajar semua saham yang listed 723.
saham. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut, di bawah itu ada fitur atau menu forecast simulator. Forecast simulator diperuntukkan juga untuk Anda pengguna easy stock yang memiliki perusahaan startup. Nah, perusahaan startup ini atau Anda udah punya perusahaan yang sedang berjalan dan memiliki rencana untuk go public di kemudian hari, atau hanya sekedar ingin menilai saja perusahaan Anda dan membandingkan perusahaan sejenis dengan skala yang sama, apakah sepadan nilainya. Nah, itu Anda bisa isi parameter ini, nama perusahaan Anda, jenis usaha Anda, bergerak di industri apa, di sektor apa, tentunya alamat email Anda, dan lokasi Anda berada di kota mana. Baik, kita klik. Nah, di sini reportnya kan terserah Anda. Anda memasukkan report kapan. Kalau Anda punya report terakhir, berarti laporan tahunan 2020. Atau Anda baru siap untuk laporan tengah semester atau semester 1 2020. Nah, ini Anda masukkan. Yang Anda masukkan pertama, ada berapa set parameter di sini. Revenue growth average ini bisa Anda gunakan historical pertumbuhan Anda, bisa Anda gunakan pertumbuhan rata-rata pesaing di wilayah Anda, di regional Anda, atau Anda mengambil secara umum, secara global, di googling rata-rata perusahaan dengan sektor industri tertentu di mana Anda berada itu growth-nya seperti apa, dan bisa disesuaikan di zaman pandemi ini seperti apa. Berikut government bond. Government bond adalah suatu instrumen pasar uang, yaitu surat utang negara yang bertenor 10 tahun yang kita gunakan, dan ini bisa kita lihat di analisa berikut. Kami menampilkan dua grafik. Pertama adalah government bond yield 10 tahun di atas dan IHSG. Ini periode sama, periode Januari ke Januari 2020, dan 3 bulan pertama Januari-Maret terlihat bahwa government bond naik cukup tajam dalam periode 3 bulan pertama, yaitu naik lebih dari 40%, dan di saat yang sama, di periode yang sama pun pasar modal yaitu indeks harga saham gabungan turun kira-kira relatifnya sama sebesar lebih dari 40%. Nah, itu yang menandakan bahwa government bond ini sangat berkorelasi erat dengan IHSG. Nah, kalau IHSG atau government bond itu naik, IHSG akan turun. Kalau government bond itu turun, IHSG akan naik. Apa artinya? Government bond itu adalah ukuran bagi investor global untuk masuk ke suatu negara. Ukuran-ukuran ini termasuk potensial upside dan potensial downside. Resikonya seperti apa, itu semua digambarkan dengan yield. Makin tinggi ekspektasi mereka, yieldnya makin tinggi. Artinya apa? Tingkat resiko masuk ke suatu negara itu dianggap lebih besar kalau yieldnya itu naik terus gitu. Faktornya macam-macam. Di dalam government bond itu tentunya ada beberapa parameter, salah satunya tingkat suku bunga. Nah, itu kita lihat kenapa waktu itu 3 bulan pertama di 2020 naik tajam, karena pada saat itu tingkat suku bunga masih tinggi, kalau nggak salah sekitar 7-8%, dan parameter-parameter lain juga terkait, dan itu setelah itu mengalami penurunan kan government bond yield itu, sehingga terjadi perpindahan uang, perputaran atau switching dana dari pasar uang ke pasar modal, balik lagi. Sebelum terjadi 3 bulan terakhir yang isu pandemi atau pandemi masuk ke Indonesia, itu pergerakan itu banyak masuk ke pasar modal, sehingga IHSG naik. Begitu pindah ke pasar uang, IHSG anjlok. Nah, begitu seterusnya. Jadi untuk memperhatikan potensi daripada pergerakan IHSG, tentunya government bond yield inilah jadi ukuran. Tetapi belum tentu saham per sahamnya itu
bergerak sesuai dengan pergerakan indeks. Tapi rata-rata perusahaan kelas blue chip atau kapitalisasi besar itu karena mereka ada penggerak bursa, mereka penggerak indeks harga saham. Mereka lah yang menjadi trigger penggerak naik atau turunnya. Oke, di government bond itu sendiri selain tingkat suku bunga, itu juga mengandung ramuan daripada foreign exchange rate. Jadi nilai kurs rupiah terhadap dolar, naik turunnya, kestabilan dari nilai tukarnya. Ada komponen foreign exchange reserve, itu kekuatan daripada cadangan devisa. Ketiga mungkin itu ada tingkat inflasi, pertumbuhan GDP, dan lain-lain. Jadi sangat kompleks yang ada di government bond, sehingga government itu dipercaya, diyakini bagi para investor global sebagai alat ukur untuk melihat potensi upside dan potensi downside daripada investasi yang masuk ke negara lain. Oke, government bond ini secara sistem, secara easy stock itu bisa itu kami mengakses secara otomatis itu ke situs-situs global seperti CNBC, Bloomberg, IBPA Indonesia Bond Price atau ke Central Bank, karena setiap hari Bank Indonesia pasti mentenderkan ini dan setiap hari ini bergerak entah naik entah turun. Jadi nilai wajar yang kita bentuk atau kita berikan sebagai output di aplikasi Easy Stock itu bergerak tiap hari. Itu kita update after office hour setelah jam 4, jam 5. Jadi itu ada beberapa kali, yaitu jam 6 sore, jam 9 malam, jam 12 malam. Kira-kira waktunya ada 3 waktu untuk mengupdate apabila terjadi masalah di sistem, masalah keterlambatan daripada informasi dari situs-situs yang kami targetkan. Nah, government bond itu sangat sensitif sifatnya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke parameter-parameter lainnya. Di bawah itu adalah parameter-parameter internal perusahaan. Anda bisa lihat itu capital expenditure atau capex, belanja modal itu sangat signifikan perannya, karena kalau suatu perusahaan tidak menginvestasikan ke dalam capex, berarti dia perusahaan yang tidak punya prospek, tidak berkembang, atau betul-betul dia wait and see, karena prospeknya sangat berhati-hati. Nah, banyak para analis tidak melibatkan capex ini di dalam analisanya. Padahal seperti perusahaan-perusahaan yang memiliki sifat capital intensif seperti perusahaan telco, Indosat, Telkom, Excel, itu setiap tahun mereka spendingnya triliunan rupiah. Pada dasarnya adalah untuk catch up teknologi baru, untuk tetap bisa bersaing, untuk tetap lebih kompetitif dan lain sebagainya. Jadi capital expenditure itu bisa berupa pembelian teknologi baru, pembelian mesin untuk ekspansi, pembukaan cabang baru, peluasan distribution channel, peningkatan R&D, dan lain sebagainya. Oke, next adalah net income after tax. Net income after tax kita berbeda dengan kebanyakan analis yang lebih berkiblat kepada EBITDA. EBITDA ini namanya juga EBITDA, jadi EBT, earning before tax, interest, depreciation, amortization. Kalau berarti mereka mengabaikan pajak. Pajak itu memang bisa ditunda, tapi ada dendanya, ada sanksinya. Nah, kami betul-betul konservatif, pajak itu harus dibayar, dan laporan keuangan itu yang kita pakai parameternya adalah laba setelah pajak. Kemudian di bawahnya ada utang jangka panjang, jangka pendek, dan di tengahnya adalah intrinsic value discount 30%. Kita akan jelaskan setelah ini.
ada listed stock, dividen, ekuitas, net current asset juga kita bicara net, bukan current assetnya. Nah, itu akan timbul kalau diisi semua, baik itu ada angka atau nol atau minus, nanti ada keluar intrinsic value high dan intrinsic value low. Ini sama seperti dengan apabila Anda familiar sama atau Anda pemain chartis atau pemain analisa teknikal, Anda sering atau familiar dengan istilahnya support dan resistance. Pada dasarnya bracket atas dan bracket bawah. Nah, closing, harga, dan volume tentunya kalau Anda belum ke publik, Anda nggak tahu, Anda tidak bisa, hanya bisa membandingkan, nanti Anda bisa masuk ke dalam untuk melihat perusahaan-perusahaan yang dengan skala yang sama untuk dengan perusahaan Anda. Oke, kita tadi sudah sampaikan bahwa dasar daripada perhitungan easy stock adalah mengikuti paham polanya Benjamin Graham, penulis buku yang terkenal investment classic, yaitu security analysis dan intelligent investor. Ini security analysis, security analysis dan intelligent investor. Buku ini sering disebut sebagai Bible-nya value investor para pemain global. Value investor adalah investor-investor saham yang berkiblat kepada analisa fundamental. Nah, Benjamin Graham ini adalah seorang guru besar Columbia University di USA yang hidup tahun 1940 sebagai profesor finance yang merupakan guru daripada Warren Buffett. Dan setelah Warren Buffett itu selesai sekolah, dia magang di security firm-nya Benjamin Graham sebelum dia berdiri sendiri. Nah, pernyataan Warren Buffett tidak pernah nulis buku, tapi dia pernah memberikan pernyataan di dalam buku yang ditulis Janet Low, yaitu Warren Buffett Speak. Dia menyatakan bahwa gaya investasinya dia adalah 80% Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher. Nah, security analysis di sini bukunya itu berorientasi kepada saya rubah dulu, berorientasi kepada nilai wajar saham. Jadi security analysis itu buku setebal 750 halaman, itu betul-betul mengupas secara detail balance sheet-nya dan profit and loss statement, cash flow statement untuk memperoleh nilai wajarnya. Dan buku keduanya yang kita adopsi adalah The Warren Buffett Way. Itu ada contoh daripada cara menghitung Warren Buffett, dan di situ kita adopsi. Jadi easy stock ini sudah mengadop kepada rumusan Warren Buffett dan Benjamin Graham, dan sudah diperoleh hak intellectual property selama 50 tahun ke depan untuk aplikasi penilai harga saham dengan program komputer. Jadi programming ini sudah mempunyai hak paten atau hak intellectual property. Nah, sisanya Warren Buffett itu berorientasi atau gaya investasinya orientasinya kepada Philip Fisher yang merupakan juga penulis buku manajemen yang terkenal, Common Stock and Uncommon Profit, di mana buku itu tidak berorientasi untuk memperoleh output numbers-nya atau nilai wajarnya, tapi lebih menganalisa manajemen secara keseluruhan dan secara komprehensif, yaitu gaya manajemen perusahaan mulai dari situ, hubungan manajemen dengan owner, hubungan owner dengan employee, hubungan manajemen dengan serikat buruh,
distribution channel-nya, sales force-nya, structure organization-nya, secret recipe-nya, dan lain sebagainya, customer loyalty. Nah, ini tentunya kalau Warren Buffett itu berorientasi 80% Benjamin Graham, berarti dia pastinya adalah melihat nilai wajar. Nilai wajar yang lebih tinggi daripada harga belinya. Jadi yang utama di sini adalah Anda beli di harga berapa. Saya balik lagi ke analoginya otomotif tadi. Kalau Anda beli mobil Avanza 2014, setelah Anda cek itu yang ditawarkan harga sesuai enggak, tentunya Anda ngebid di bawah itu. Tapi kalau Anda merasa Anda dapat barang bagus, katakan bisa aja orang butuh duit, semuanya kriteria bagus, low mileage, itu harga Avanza 100 juta. Dan Anda sebaiknya tidak melewatkan kesempatan ini. Tapi ada sebaliknya. Barang memang barang bagus, mulus, original, low mileage, pemakainya apik dan lain sebagainya, ditawar harga 150, Anda sebaiknya cari barang yang lain. Karena kalau di mobil, kalau Anda jual bekas tentunya harganya pasti turun karena terdepresiasi. Di dalam saham itu bisa berbeda. Di dalam saham bisa berbeda karena saham itu tergantung dari performance keuangannya. Saham itu akan naik harganya sejalan dengan nilai wajarnya. Saat mana memang nilai wajarnya itu menghasilkan nilai yang meningkat. Yang disebabkan oleh pastinya performance keuangan. Bisa saja karena laba bersih yang naik. Nah, tetapi Anda tidak bisa serta-merta meyakini tanpa melakukan formulasi nilai wajar atau intrinsik. Anda hanya berpegang kepada kenaikan laba bersih, peningkatan dari penjualan, atau pembayaran hutang. Nggak bisa. Itu akan menjebak sekali. Wah, ini pasti sahamnya akan naik terus karena penjualannya meningkat 50%. Tidak menjamin. Tidak menjamin sama sekali. Buat apa Anda membeli perusahaan bagus kalau harganya tinggi? Karena di masa datang Anda harus berhitung risiko. Kalau harga performance-nya turun seperti apa? Maka gap daripada under value-nya harus cukup signifikan. Anda melihat potensial gain cuma 5%, buat apa? Anda lebih baik drop itu. Anda cari perusahaan yang lain, saham yang lain itu ada 723, Anda tinggal milih. Nah, dari angka segitu banyak, mungkin dengan isi stok Anda bisa melakukan selection dari saham-saham yang bagus. Dan itu kami punya fitur yang tersedia untuk Anda gunakan. Warren Buffett pun pernah melanggar fahamnya Benjamin Graham saat mana dia beli saham Coca-Cola. Pada saat itu Coca-Cola harganya sudah overvalue. Artinya harga belinya dia itu lebih tinggi dari nilai wajarnya. Tetapi kenapa dia ngotot melakukan pembelian dengan jumlah yang sangat besar? Lebih dari 5% dan terus naik terus. Karena Warren Buffett melihat historical performance dan sisi daripada kekuatan produk itu sendiri. Coca-Cola jelas dari segi historical performance keuangan dia naik terus. Coca-Cola mempunyai customer loyalty. Coca-Cola memiliki channel distribution yang kuat dan market share-nya dari di mana-mana. Coca-Cola punya secret recipe yang tidak bisa ditiru oleh kompetitornya. Dan disinilah dia berani membeli dengan harga mahal. Tentunya dengan perhitungan yang cukup matang, dia melanggar sebetulnya gaya investasi Warren Buffett. Nah, sebetulnya apa sih sebetulnya yang dihitung di sini? Yang dihitung di sini kami akan buka rahasia apa di situ. Di situ data yang kami gunakan sebagai masukan, data mentah yaitu Quarterly Financial Report yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia, dan manakala itu terjadi kelambatan atau belum diposting,
Anda bisa lihat company website. Dan sistemnya EasyStock adalah kita baru bisa melakukan analisa dengan data formal, data resmi. Nah, data resmi itu kalau laporan keuangan tahunan yang 30 Desember 31 Desember 2020 ini sekarang udah pertengahan bulan Maret dan itu yang masuk baru kurang dari 100 padahal ada 700. Nah, itu juga laporan keuangan juga sebetulnya ada dua bentuk. Bentuk shortlist dan bentuk longlist. Bentuk shortlist itu biasanya ada di media Indonesia, media koran lah, di Jakarta Post, dan sangat sederhana, bisa cuma satu lembar atau dua lembar. Sedangkan yang kita cari isi stock adalah laporan long list. Kita tidak bisa melakukan analisa berdasarkan laporan shortlist karena akan tidak akurat dan akan banyak jebakan di situ. Nah, laporan keuangan long list itu biasanya halamannya minimal 50 halaman. Totalnya kalau perusahaan-perusahaan skala kapitalisasi besar bisa sampai 200-300 lembar. Nah, di situ apa sih yang kita cari di dalam laporan keuangan? Kenapa laporan keuangan harus kita jadikan dasar, apalagi yang up to date? Karena disitulah kita akan mengupdate posisi nilai wajar kita. Oke. Nah, ini ada salah satu perusahaan Daya. Daya adalah perusahaan yang baru listed sekitar 2 tahun. Dan itu kalau kita lihat aset, kenapa yang disebut kita lihat bukan jumlah aset lancar, tapi jumlah aset lancar bersih. Nah, di situ yang kami kotakan, kita beri tanda merah, itu ada komponen-komponen biaya pajak dibayar di muka dan biaya dibayar di muka. Pajak di muka itu pajak penghasilan, pajak lain-lain. Nah, namanya dibayar di muka itu bukan bayaran full dan itu tidak bisa dicatat sebagai real cost. Jadi itu harus dinolkan, gitu, diabaikan. Begitu pula juga kalau memang ada komponen-komponen yang malahan menambah dan komponen yang menambah itu harus kita nolkan juga atau kita abaikan. Dari segi profit and loss, di situ juga ada keuntungan dan kerugian selisih kurs. Nah, selisih kurs ini jelas hanya catatan akuntansi. Real cost-nya, real faktanya itu sebetulnya dana itu belum keluar. Jadi tidak bisa dicatat sebagai kerugian. Itu kan disebut kerugian, makanya ada ada kurung buka dan kurung tutup minus 636.009 itu harus diabaikan. Kalau dia minus harus dibikin plus. Nah, berikut yang kita lihat adalah sisi perubahan ekuitas. Anda di situ nggak ada, dia nggak pernah bayar dividen. Kemudian di arus cash flow kita melihat perolehan aktif tetap, ini adalah CAPEX. Nah, di situ akan kita lihat lagi ada nggak biaya lain-lain. Tadi kan kita lihat biaya lain-lain tuh yang di sini ya, biaya lain-lain itu 636. Biaya lain-lain. Nah, ini ada nih penghasilan beban lain-lain tuh 28 ya. 849. Di sini berapa? Sorry. Oh, ini enggak, ini piutang nih, sorry. Ini piutang. Piutang yang lewat dari 3 bulan. Kalau Anda melihat bahwa secara umum 3 bulan itu adalah suatu angka yang penuh arti di dalam melakukan proyeksi. Anda harus mensetahunkan atau menganualize, artinya dalam 3 bulan atau per 3 bulanan. Kalau Anda bicara kuartal 1 laporan keuangan yang berakhir 31 Maret, Anda harus, kalau ingin menghitung nilai wajar ya, Anda harus setahunkan. Artinya dikali 4, itu kan 3 bulan. Gimana gambaran selama 12 bulan? Nah, di 12 bulan inilah Anda bisa
melakukan prediksi. Kalau 3 bulan pertama itu perform, Anda menganggap bahwa 9 bulan sisanya itu kurang lebih bisa dipertahankan atau plus minus lah, kira-kira. Dan itu kita harus tahu seperti di dalam layar Anda itu ada utang piutang lewat jatuh tempo antara 3 sampai 6 bulan dan lebih dari 6 bulan. Itu jumlahnya sekitar berapa tuh? 600 juta sekian lah gitu. Nah, itu angka itu sebetulnya yang disebut non performing loan. Itu harus kita omit atau kita hapus sehingga mengurangi nilai current assetnya. Itulah yang disebut net current asset. Itu jadi net current asset itu tadi bisa ada pembayaran advance di muka dan juga NPL, net non performing loan. Dan kalau ingin mencari jumlah depresiasi dan capex, ini seperti ini telah kita bilang kalau kita masuk ke dalam perolehan aset tetap tuh 39.527. Nah, tetapi di sini sebetulnya lebih lengkap di dalam daftar fixed asset itu ada penambahan dalam tahun ini, dalam tahun 2020. Ada penambahan 42 miliar, tetapi itu masuk kategori aset dalam penyelesaian atau work in progress atau aset dalam konstruksi, dan itu bisa juga kita abaikan. Nah, tergantung kalau emang harganya itu sudah mempunyai gap yang terlalu tinggi, mungkin sebaiknya kita tidak abaikan lah, atau kita abaikan justru karena itu akan meningkatkan nilai wajarnya karena capex-nya jadi nol. Karena secara real tuh nol sebetulnya, karena pengeluaran capex itu baru dalam bentuk pencatatan dan ada aset yang dalam penyelesaian. Oke, di situ kita lihat masing-masing ya. Apa sih yang terjadi? Oke, di situ lihat UNVR, Unilever. Apa sih yang positif? Kita udah blok warna hijau positif. Kenaikan penjualan kecil 0,11. Tapi ada juga untuk itu posisi penjualan. Posisi laba bersih dia turun 3%. Nah, ada negatifnya. Sido penjualan itu naik 8 atau 9%. Dan di kontribusi jamu herbal itu naiknya mendominasi, yaitu 90% daripada kontribusi peningkatan penjualan. IRRA juga ini naik double ya, dari 281 tahun lalu menjadi 563. Sedangkan Daya kan tadi bilang rugi ya, dia mencatat kerugian. Sekarang kita lihat kepemilikan. Daya ini baru go public kira-kira setahun 2 tahun, dan itu kepemilikan publik tuh hanya kurang dari 10%, ternyata disetujui. Dan inilah yang peraturan-peraturan yang sangat loose, dan itu terjadi perubahan yang signifikan dari jumlah perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Antara 2019-2020 itu berbeda aturannya dengan tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, kalau calon emiten itu 3 tahun merugi atau pernah merugi di dalam 3 tahun, dia tidak berhak, tidak layak untuk ke publik. Artinya 3 tahun berturut-turut dia harus laba sebetulnya. Kalau dia rugi ya nggak bisa dia. Sedangkan di aturan yang terbaru tidak mensyaratkan itu, ini karena pemerintah itu mempunyai target lain, yaitu pemerintah ingin memperoleh pendapatan pajak sebesar-besarnya dari banyaknya emiten yang listed. Emiten yang listed selama 2 periode itu mencapai 200 lebih.
pada periode 2018 itu jumlah emiten itu antara 500 atau kurang. Sekarang udah 723. Jadi dalam 19 dan 20 itu terjadi peningkatan kurang lebihnya 100 emiten, 100 perusahaan IPO setiap tahunnya dalam 2 tahun terakhir itu. Nah, tadi kan Anda sudah dengar di dalam tutorial di dalam Easy Stock itu ada perkataan bandar. Nah, sekarang kita bicara perusahaan daya. Masyarakat atau publik memiliki hanya kurang dari 8%. Artinya, ini kepemilikan saham minoritas tidak terlindungi. Karena kepemilikan di luar publik itu lebih besar dari 90%. Artinya, saham daya ini potensi digoreng luar biasa. Oke, begitu ya saham IRRA. Saham yang baru gue publik juga dalam waktu setahun 2 tahun ini. Saham masyarakat masih lumayan ya 18,75, tapi relatif kecil, kurang dari 20% sebelum masih kecil. Kita lihat saham SIDO. Saham SIDO itu masyarakat juga 18,2. Unilever juga 15. Tidak ada kepemilikan saham yang di atas 50%. Nah, beda di Wall Street itu yang kepemilikan publik 100% aja ada, itu perusahaan tua seperti General Electric. Jadi di sini proteksi dari investor minoritas itu sangat minim dengan kepemilikannya. Dan berikutnya adalah bisa aja itu proses karena buyback ya, bisa aja. Tetapi saya tidak terlalu yakin karena perusahaan ini baru go public dan perusahaan-perusahaan yang melakukan buyback biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah established. Perusahaan-perusahaan yang baru IPO itu tidak akan menggunakan hasil raihan dari dana IPO-nya itu jelas untuk satu membayar utang, kedua untuk ekspansi, di samping pembayaran dari kepemilikan saham yang berpindah dari pemilik lama ke pemilik baru yang itu perusahaan publik. Oke, nah terkait sama adanya bandar atau news yang bisa menyebab kita ke dalam permainan yang tergolong kepada judi, di situ kami menggambarkan di slide berikutnya. Ini adalah gambaran kondisi pasar modal secara umum. Dua pemain yang kita kategorikan, investor institusi atau yang disebut investor kakap, investor bandar, itu pemainnya hanya 10%. Sisanya adalah investor retail. Nah, itu bisa jadi korban spekulasi. Investor retail ini pada dasarnya itu dikuasai oleh investor yang 10%. Mobilisasi dana itu dikuasai lebih dari 50% oleh investor kakap. Nah, pemain di pasar modal itu melakukan analisa seperti yang kita jelaskan di sini. Analisa itu ada dua macam, fundamental dan technical. Technical itu kalau investor profesional itu akan melakukan secara profesional. Artinya mereka sangat komprehensif lah. Beda dengan investor retail yang hanya amatiran. Nah, analisa fundamental itu Easy Stock itu mengacu pada stock valuation calculator. Beda dengan investor fundamental umum karena mereka datanya terbatas sehingga analisanya hasilnya kurang relevan. Seperti dia mengabaikan capex, dia tidak memperhitungkan biaya-biaya non recurring atau biaya-biaya atau pendapatan yang hanya insidentil. Seperti ada perusahaan yang mencatatkan penjualan 1 miliar, laba kotornya 200 juta, tapi laba bersihnya 800 juta. Artinya selisih harusnya kan biaya atau laba kotor lebih kecil daripada laba bersihnya. Ternyata ada pendapatan lain-lain, dan pendapatan lain-lain itu yang masuk di dalam komponen setelah laba kotor itu
umumnya pendapatan-pendapatan insidentil, pendapatan-pendapatan yang tidak rutin, non-recurring lah, seperti penjualan aset, kerugian atau keuntungan selisih kurs. Penjualan aset kan macam-macam, bisa jual tanah, bisa jual pabrik, dan untuk perusahaan mie instan misalnya nggak mungkin dia jual tanah setiap tahun, nggak mungkin dia jual pabrik setiap tahun. Dia yang jual akan mie instan, bukan jual tanah atau jual armada mobil. Nah, di situ yang kita harus perhatikan dan jangan khawatir, analisa SISOK sudah memperhatikan, sudah bukan memperhatikan, sudah menghitung hal-hal yang seperti yang kami sampaikan itu. Terus analisa fundamental juga ada yang bersifat lebih ke arah kualitatif. Ini kualitatif. Kualitatif adalah saham-saham yang atau analisa yang berdasarkan analisa yang nggak terkait sama numbers. Dan kemudian ada analis atau investor saham yang menggabungkan fundamental dan teknikal. Ini menarik sebetulnya. Analisa fundamental itu sangat berguna kepada atau manakala Anda membeli saham. Anda membeli saham dengan harga berapa? Anda tidak mau mestinya kondisi mobil Avanza yang mulus, low mileage dan sebagainya tahun 2014 yang pasarannya 100 sampai 120 juta ditawar 160 juta. Anda pasti menolak kecuali benda-benda yang tergolong dalam collector's item. Oke, kita lihat pergerakan harga sahamnya sekarang. Saham Daya itu turun. Saham Daya turun terus. Saham, karena dia memang rugi, dia kan mencetak loss, bukan untung. Oke, saham IRA tuh naik. Naiknya lumayan 3 kali lipat. Apa habis itu turun lagi terus flat. Sempat naik sedikit flat. Pertanyaannya apakah saham ini bisa menghasilkan keuntungan yang sama seperti sebelumnya di akhir tahun gitu, apa kita nunggu sampai akhir tahun. Dan kemudian saham SIDO naik cuma 10%, 11%, tidak terlalu signifikan. Saham ONVR turun terus. Nah, ini kita harus melihat nilai wajar ya. Dan ini kenapa IRA bisa begini naik di bulan 12. Kita lihat saat itu government bond turun drastis di bulan November sampai Desember, sehingga pada saat itulah IHSG naik. Tapi saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa kenaikan IHSG tidak serta-merta kenaikan per saham. Triggernya IHSG itu naik, tentunya ada pembelian besar-besar di saham kapitalisasi besar, saham blue chip, nah gitu. Nah, kita balik lagi ke oke. Kita sekarang melihat easy stock itu sendiri. Saham Daya. Saham saya minus ya tadi ya. Saya minus, tapi kenapa nilainya masih cukup tinggi tetapi tetap over value. Kita lihat di situ Daya harga nilai wajar tertingginya 180. 180 itu dibanding dengan closing price itu 64%. Artinya tidak ada potensial upside. Yang ada adalah downside sebesar 36%. Dia akan turun. Yang lebih parah lagi, nilai wajar terendahnya cuma 70. Dan ada potensial downside, tidak ada upside-nya, downside-nya malah 75%. Nah, kita lihat, kita buka. Saham Daya. Saham Daya ini merugi, free cash flow-nya juga rugi, tapi itu ditopang sama net current asset yang 241, short term-nya itu 429. Nah, itu sorry.
ini sebetulnya saham ini negatif. Ini mungkin ada eh, nah kita lihat di sini lah. Kita lihat saham Daya itu belum terupdate itu. Belum terupdate di sini kita lihat ya. Kita lihat mungkin ada kesalahan daripada sistem. Kita lihat free cash flow-nya tuh positif. Meskipun net income-nya negatif 48 miliar, tapi free cash flow-nya 61,8 miliar karena bisa aja itu ada biaya-biaya yang non-recurring yang harus kita abaikan sehingga balik kepada posisi nol lagi. Tapi kita lihat net current asset-nya itu negatif. Net current asset 288 dibanding utang jangka pendek yang 460 itu aja udah negatif. Apalagi ditambah utang jangka panjangnya. Nah, sudah tentu nilai saham ini atau nilai wajarnya itu sudah terlalu mahal atau over value. Berikut saham IRRA itu juga dia mengalami net income positif, free cash flow positif, tapi lebih rendah dari labanya. Current asetnya bisa menutup utang jangka pendek, net working capitalnya positif, nilai likuidasi juga positif karena long term debt-nya tuh cuma 1,6 miliar dan nilai wajarnya tuh di level 500-an. Tetapi closing price-nya 212. Karena nilainya udah terlalu naik, terlalu tinggi dia di sini, 3 kali lipat. Dia kan asalnya juga IRA itu di level 800-an. Kalau kita lihat di sini IRA itu 800-an. Nah, itu pun juga udah terlalu tinggi. Jadi sebetulnya kalau lihat di sini, ini harganya udah terlalu digenjot, terlalu tinggi di sini nih. Nih, kira harusnya di bawah ini harganya. Jadi sebetulnya artinya gini, ini harga seperti ini. Anda ikutin nggak? Kalau Anda pemain teknikal jelas Anda ikutin. Tetapi apakah selalu grafik itu betul-betul sesuai dengan kita harapkan meskipun kita melakukan analisa yang komprehensif dengan technical analysis belum tentu. Nggak mesti harus begini. Nah, apa gunanya nilai wajar saham adalah sebagai tolok ukur supaya Anda tidak terlalu agresif di sini. Secara teknikal bisa aja naik, buktinya memang naik kan. Memang dapat keuntungan 3 kali. Tetapi Anda harus manage risiko juga apabila grafik ini nggak terjadi. Ini kan sudah terjadi, ke depannya apakah selalu berhasil? Kan belum tentu. Nah ini Anda sudah tahu nilai wajarnya berapa. Ini kan IRA nih. Saya tunjukkan IRA. IRA nilai wajarnya cuma 500, harganya 2.120. Atau pada saat awal IRA ini pun juga harganya masih di level 800, masih lebih tinggi, sudah kemahalan juga. Nah, makanya mainlah, jangan banyak-banyak mainnya kalau kayak gini. Inilah easy stock bisa Anda pakai untuk sebagai ini, sebagai perimbangan, sebagai risk management Anda. Sehingga Anda tidak terjebak menyeburkan uang Anda semua ke sana. Berikut SIDO. SIDO 476. Closing price-nya 795. Terlalu tinggi. SIDO, kita lihat SIDO. 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 Kan 476. 476, closing price-nya 795. Harga udah terlalu tinggi. Oke. Unilever. Intrinsic value cuma 2.400, harga 6.700, masih terlalu tinggi.
Apakah ini turun? Ya bisa jadi karena tidak ada yang menggerakkan, ya turun terus. Oke, kita lihat aplikasi kita Sido. Udah kuartal 4 2020. Di sini semua parameter keuangan udah tercantum, bisa diakses secara free. Ada fitur selection, rasio keuangan yang kunci, ROE, debt to equity, margin, gross margin, working capital, return on asset, dan lain sebagainya, market cap juga. Di sini ada fitur-fitur yang bisa diakses secara free, yaitu company profile. Sederhana sih. Sekarang Anda lihat mau apa? Historical chart. Nah, itu kan price-nya lebih tinggi 6 bulan coba. Nah, lebih tinggi Anda bisa lihat di situ. Kita balik lagi. Fasilitas yang bisa diakses free, video profile. Nah, ini mengenai cerita mengenai melahirkan banyak produk Sido muncul itu sendiri, produknya apa, dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan oleh para emiten yang mau beriklan di sini. Oke, saya lagi masuk ke Sido ya. Nah, di situ ada, di atas juga ada tuh namanya forecast simulator seperti yang kita omongin di depan, forecast simulator. Nah, forecast simulator ini adalah premium apps, Anda harus bayar, dan fasilitas forecast simulator seperti dijelaskan di awal, ini bisa Anda pakai tentunya di antara para user, para pemirsa, tidak semuanya setuju sama apa yang dilakukan oleh EasyStock. Bisa jadi mereka itu mempunyai pendapat yang tersendiri. Apapun pendapat Anda, sepanjang Anda bisa menyetujui parameter yang kita pakai, Anda bisa robah di forecast simulator. Dan Anda akan ketemu sama nilai intrinsiknya sendiri. Oke, kita buka. Oke. Report Q4 2020, growth-nya 2,24. Anda bisa berpikir perusahaan herbal, perusahaan peningkat imun tubuh manusia, lagi masa pandemi. Pasti laku, bisa aja. Anda tidak setuju 2,24% growth-nya. Anda setuju 8%. Oke. Tidak setuju 8%, Anda oke. Anda kurangin utangnya jadi 520 lah. Tuh agak. Oke. 476 ya dibanding 795. Saya klik. Berapa? Tadi 476 ya. 752 mendekati. Terserah Anda mau merubah yang mana lagi. Kalau Anda optimis atau memang ya setelah saya sampaikan, kami tidak akan mengupdate parameter kami untuk informasi-informasi yang bukan official. Bisa aja corporate secretary perusahaan Sido tuh menyatakan kami bisa closing kontrak sekian triliun. Apa kami rubah? Enggak. Kami baru merubah setelah mereka merilis laporan keuangan kuartalan. Dan long list, bukan short list. Tanpa itu kami nggak akan rubah. Karena kami konsisten dengan prinsip kami hanya merubah apabila segala sesuatu itu sudah official dan pasti. Sudah terreport dan dirilis ke pihak otoritas. Itu kita baru bisa merubah itu. Kalau nggak bisa. Oke. Kita keluar dari sini untuk
lihat fasilitas berbayar lainnya. Ada 2. Stock simulator dan best stock selection. Nah, di situ Anda bisa men-sort by undervalue, overvalue, dividend, price line, volume rank. Berikut direction-nya bisa dari terendah, bisa dari tertinggi. Berikut ada banyak parameter bar yang bisa Anda mainkan di sini. Misalnya, Anda memilih return equity-nya yang 3%. Oke, sorry. Pilih 3% ke atas, debt equity-nya jangan terlalu tinggi, tapi minus 3 aja, profit margin-nya 4%, 2% lah. Gross margin-nya 9%. Plus current ratio, return on asset-nya contohnya ya sekitar segini. Nah, oke. Market capital yang 1 juta lah. Volumenya yang 1 juta lembar. Lumayan besar ya. Saya mau milih saham consumer good, pharmaceutical, apply, KLBF dan SIDO. Itu yang Anda bisa pilih di situ ya. Jadi best stock selection itu bisa untuk mempersingkat Anda untuk memilih saham-saham yang terbaik berdasarkan parameter yang kami sediakan. Ya tentunya apabila Anda tertarik menggunakan ini, aplikasi EasyStock, Anda harus meyakini atau menggunakan formula yang kami pakai. Nah, formula yang kami pakai ini ya seperti ini dasarnya. Nah, Anda suka atau nggak suka, Anda harus menerima ini. Tapi kalau Anda mau coba silahkan, kalau Anda percaya tentunya Anda akan bermain di technical analysis. Karena analisa fundamental yang lengkap ya seperti ini. Analisa fundamental yang lain itu kan banyak yang tidak menggunakan ini ya parameter-parameter seperti yang kami gunakan. Oke. Baik, Anda bisa bermain-main di sini, Anda bisa download, Anda bisa menggunakan aplikasi ini untuk apapun saham yang Anda ingin lihat nilai wajarnya. Paling tidak seperti saya bilang, ini bisa digunakan sebagai at least complementary tools untuk melihat atau mengelola risk management. Kalau Anda punya duit 100 juta, Anda masukkan ke dalam 2 saham, dan saham itu spekulatif semua, nilai wajarnya itu overvalue, atau bahkan tidak bisa dinilai, terus Anda masukkan duit Anda ke situ. Apa nasibnya kalau saham itu seperti ini? Ini saham-saham yang saya contohkan, saham Bumi. Oh, chart. Bumi ya. Nah, saham Bumi ini kalau Anda lihat di perhitungan di sini. Saya clear filter Bumi ya. Nah, kan negatif semua kan, nggak ada nilainya. Kenapa gitu? Kita lihat parameternya di sini. Kita lihat sisi earning dan kita lihat sisi neraca. Kita lihat income negatif 2 triliun. Free cash flow negatif 2 triliun, 2,5 triliun. Udah pasti negatif kan? Earning per share pasti negatif. Free cash flow per share pasti negatif. Net current asset 3,4 triliun. Short term debt-nya 20 triliun. Udah pasti negatif. Apalagi tambah long term debt. Jadi kalau Anda menghadapi situasi ke sini, apakah Anda mau beli? Semua Anda punya modal 100 juta, Anda belikan Bumi semua. Perkara Anda tuh tahu, Anda temannya bandar,
atau temannya mafia, saham, terserah. Bisa nggak agar mencapai 156 dan Anda tidak tahu kapan itu naik dan ini turunnya sangat cepat? Apakah Anda kebagian dapat yang 150? Kalau ini Anda beli 50 naik ke 150 kan keuntungnya 3 kali lipat. Kalau Anda beli di 80, Anda nggak sempat jual terus harga udah ke 60 lagi. Bagaimana itu bisa naik? Orang nilai wajarnya negatif semua. Baik, untuk sekian dulu. Saya akan ketemu lagi dengan Anda di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.